Gis and An, novel karya Rintik Sendu. Band alumni udah mau tampil tuh, sana yuk, ajak Dina. Semuanya bersemangat untuk cepat-cepat menuju area panggung kecuali aku. Kiana, ayo! Giska memaksa sambil terus menarik tanganku. Kalian duluan deh, nanti aku nyusul. April berusaha memastikan jika aku akan ke sana. Aku mengangguk, sedangkan mereka langsung berlari menuju ke lapangan. Lucu juga ya kalau diperhatikan. Mau lihat band alumni saja, senangnya seperti melihat pangeran tampan yang datang dari kerajaan dongeng dengan kuda putih yang ditumpanginya. Memang sih, band alumni yang satu ini selalu dinanti-nanti oleh anak perempuan yang angkatanku. Bukan hanya karena bandnya bagus, tetapi juga personelnya tampan-tampan. Namun, itu bukan kataku, kata mereka. Oh iya, jadi hari ini sedang ada acara pentas seni sekolah. Ada panggung yang cukup besar, panitia yang kelihatan sedang kerepotan, dan ada beberapa alumni yang datang menggunakan seragam putih abu-abunya. Ada juga teman-temanku yang paling heboh menanti band alumni mulai tampil. Sementara aku, yang dari tadi cuma duduk memperhatikan sekeliling. Jika kami berjalan dan menemui 8 orang yang tidak bisa diam, aku berada di antara mereka. Namun, tenang saja. Teman-temanku bukan sejenis makhluk yang akan dikhawatirkan meresahkan banyak orang. Ada Dina yang paling bersih, Hana yang paling cantik, April yang susah move on, Giska si anak basket dan paling sibuk, Nata yang paling rusuh dan paling jahil, Talia yang paling genit dan kerjaannya cuma pacaran, dan ada juga si iklan sampo, Alia. Seperti janjiku, setelah beberapa menit aku menyusul mereka supaya bisa berada di barisan paling belakang. Acara seperti ini memang bukan untuk manusia sejenis aku yang lebih suka duduk manis di rumah sambil baca buku. Dina berkali-kali menarik tanganku untuk pindah ke barisan depan, tapi berkali-kali pula aku menolak. Lagunya saja aku tidak tahu, lalu di depan aku harus melakukan apa? Loncat-loncat seperti kanguru sedang olahraga? Tidak, tempatku memang sudah benar ada di sini. Dina kelihatan paling bersemangat di antara kami berlapan. Coba tebak kenapa? Karena dia naksir sama gitarisnya, Kak Bima. Padahal orangnya tidak terlalu tampan. Kulitnya hitam manis, tubuhnya tinggi. Bukan seleraku. Namun kalau kata Dina, dia sangat berkarisma. Tiba-tiba seseorang berdiri tepat di sebelahku. Aku diam dan menoleh ke arahnya sebentar. Sepertinya dia teman Kak Bima karena sama-sama memakai seragam putih abu-abu. Dia tidak setinggi Kak Bima sih, tapi kulitnya putih dan pakai kacamata, serta sepatu Converse hitam yang sepertinya sudah lama tidak dicuci, karena warnanya kusam. Ia juga menggunakan hoodie berwarna hijau toska. Secara tiba-tiba, dia bersuara. Pasti nurunin vokalisnya ya? Kenapa banyak banget yang naksir sama dia ya? Kemudian aku menoleh ke sekeliling, dan hanya ada aku dan dia di situ. Maka masuk akal jika barusan dia sedang bicara denganku. Dengan alasan itu, aku berusaha menjawab walaupun dengan jeda beberapa menit karena aku perlu memperhatikannya terlebih dulu. Kakak ngomong sama aku? Tanpa menengok, ia tersenyum sambil menjawab tenang. Enggak, lagi ngomong sama keramaian. Sial, suasananya berubah menjadi canggung. Aku merasa sudah GR dan so akrab menjawab perkataannya yang kukira ditujukan padaku. Dan karena itu, aku memutuskan untuk pergi ke kantin menuju warung Om Agus, penjual es teh manis paling juara itu. Om Gus, satu ya seperti biasa. Dan suara itu datang lagi, menyambar ikut-ikutan seperti anak kecil yang diajak main. 2 ya Om. Lalu aku menoleh. Ternyata dia lagi. Kakak ngikutin ya? Entah pertanyaan bodoh apa yang baru saja keluar dari mulutku. Namun aku tidak peduli. Dia benar-benar membuatku heran. Dia tersenyum dan menjawab, Gis, sambil menawarkan tangannya untuk dijabat. Sekarang, kakak ngomong sama aku,
Atau masih betah dengan keramaian sepertinya tidak dengerin kakak sama sekali? Aku Gis. Bohong. Kok kamu tahu aku bohong? Gis kan artinya dewa. Kakak pasti sudah ngarang. Mana mungkin kakak diberi nama yang artinya dewa? Ini kan bukan zaman kerajaan lagi. Kok kamu tahu artinya dewa? Karena aku sedang baca buku Gaza Cahyadi sambil menawarkan kembali tangannya untuk dijabat. Nama sebagus itu kakak ganti jadi Gis. Ya, sudah terserah kamu ingin panggil aku apa. Kiana Amanda, tapi Kiana saja. Dia tersenyum kecil lalu memanggilku An. Bukan An kak, Kiana, jawabku heran. Dia memanggilku dengan nama yang lain. Ini 2 es teh manisnya, kata Om Agus sembari memberikan es teh manis kepadaku, juga pada makhluk asing itu. Baru saja seteguk, wajahnya kelihatan seperti terkejut. Aku menahan tawa. Dia pasti tidak tahu es teh manis seperti apa yang biasa aku beli. Jelas-jelas es teh manisnya hanya memakai setengah sendok gula saja. Jadi kira-kira rasanya tidak manis. Begitu manis, bahkan tidak manis. Kakak sih, so tahu, sindirku sambil menahan tawa. Setelah itu, aku meninggalkannya dan kembali menghampiri teman-teman yang sepertinya sudah menunggu sejak tadi. Mereka hanya memperhatikanku dengan tatapan tidak percaya. Kalian baik-baik saja? Wajar sih, anak SMP kan memang sedang genit-genitnya. Jadi pasti akan sedikit ricu jika ada salah satu temannya bicara dengan seorang alumni akan tanah itu. Mereka tidak bisa berhenti bertanya bagaimana aku bisa ngobrol berduaan. Tidak seperti kelihatannya kok, aku cuma ngobrol sebentar, bukan hal penting, jawabku lugas. Akhirnya kami melupakan kejadian barusan, lalu kembali mengikuti acara pensi hingga selesai. Tepat pada pukul 4 sore, acaranya selesai dan ditutup oleh bintang tamu utama. Setelah semua siswa bubar, aku kembali ke kelas merapikan barang-barang dan pulang duluan. Ketika sedang menunggu metro mini, seseorang yang kini sudah tidak asing lagi tiba-tiba datang dan berdiri tepat di sebelahku. Aku diam, dia pun begitu. Sampai metro mininya datang, kami tetap saling diam. Sialnya, tempat duduk yang tersisa tinggal 2, bersebelahan pula. Aku masuk duluan dekat jendela, kemudian disusul olehnya. Asap kendaraan, suara pengantin bernyanyi, membuatku menginginkan sedikit ketenangan. Kemudian, aku mengambil iPod dan memilih Rahel Portman sebagai teman melodi sore itu. Namun, tidak lama setelah lagu ini setel, tiba-tiba saja ia mencabut earphone yang terhubung dengan iPodku, kemudian dipindahkan ke iPod miliknya. Lagu yang kamu dengar cocoknya jadi teman tidur. Setelah tersambung, earphone sebelah kiri ia berikan padaku dan sebelah kanan untuknya. Ia memilih sebuah lagu yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Stand By Me, Oasis, katanya seakan membaca pikiranku. Entah kenapa di situ aku hanya mengangguk seperti terhipnotis. Aku dengarkan lagunya baik-baik. Lagu yang semakin lama semakin enak didengar. Pasti kakak penggemar berat. Dia tersenyum melihat tato wajahku yang kelihatan penasaran. Kamu suka lagunya? Aku mengangguk. Suka? Nanti kalau ada konsernya, aku pasti nabung supaya bisa nonton. Sepertinya mereka nggak bisa ditonton lagi. Kok gitu? Sudah sejak 2009 Oasis bubar. Yah, untuk apa kakak setel lagunya? Kan hanya bandnya yang bubar, lagunya tetap bisa kamu nikmati kok. Kakak? Iya, An? Kakak suka lagu band? Tapi kok kelihatannya gak senang tadi di pensi? Kok kamu tahu aku gak senang? Ya, karena kakak juga berdiri di barisan belakang, kayak aku. Iya ya, mungkin karena telinga aku gak bisa dengar lagu-lagu yang terlalu masa kini. Kakak memang sering naik metro mini. Kok gak pernah ketemu ya? Ini baru kali pertama, sebenarnya bawa motor, tapi tadi aku tinggal di sekolah. Kenapa ditinggal? Mogok? Bukan An. Kak, namaku Kiana, bukan An. Motorku tidak mogok. Lalu? Karena aku harus ketemu kamu lagi.
Mendengar kalimatnya, aku sedikit terkejut. Untuk apa? Untuk beritahu kamu kalau lagu-lagu Rachel Portman tidak cocok didengar di dalam Metro Mini, Kiana Amanda. Aku tertawa kecil sambil kembali mengalihkan pandanganku ke jendela dan bergumam. Manusia yang satu ini memang tidak bisa ditebak. Tiba-tiba saja datang seperti angin. Tidak jelas apa mau dan tujuannya. Aku jadi curiga. Sepertinya Gis bukan manusia biasa. Tapi, tunggu sebentar. Kami hanya bertemu dan ngobrol 2 kali. Ini jelas-jelas kejadian yang tidak perlu dianggap serius. Besok juga dia hilang dari bumi, lenyap seperti jejak langkah dihapus hujan. Setelah puas bergumam, aku lantas memperhatikan penampilannya. Wajahnya terlihat penuh debu. Ia tidak bisa menyembunyikan wajah lelahnya kepadaku karena sangat kelihatan. Aku berdiri karena perumahanku sudah hampir kelihatan. Lucunya, Gis juga ikut berdiri. Aku sengaja membiarkannya melakukan apapun. Toh, ini adalah angkutan umum. Semua penumpang berhak untuk turun di mana saja. Jadi, rumah kakak di sini juga? Tidak di sini, rumahku jauh sekali dari rumahmu. Terus, kakak ngapain turun? Kamu harusnya naik metro ini. Kak, aku nanya, kakak ngapain ada di sini? Gak tahu. Ingin saja nemenin kamu sampai depan rumah. Gak perlu ditemenin, aku biasa pulang sendiri. Kakak aja sana yang pulang, udah mau gelap. Kamu tahu kan akhir-akhir ini marak berita tentang penculikan anak SMP yang mau pulang ke rumah? Ya iya tahu, tapi rumahku sudah tinggal beberapa meter lagi kak. Lagi pula tidak akan terjadi apa-apa. Di sini yang namanya Gis siapa? Aku atau kamu? Yang arti namanya dewa, aku atau kamu? Yang bisa tahu semuanya, aku atau kamu? Kakak. Ya sudah, jangan so tahu. Aku saja yang dewa tidak bisa menebak sehebat itu. Pokoknya aku harus mengantarmu sampai depan rumah. Akhirnya kami berjalan. Sesekali ia menendang batu yang menghalangi langkahnya. Mungkin karena kulitnya yang putih, jadi kalau kena debu sedikit, wajahnya menjadi kumal. Ia tidak memandangiku sama sekali. Pandangannya selalu lurus ke depan. Makanya aku berani sebebas ini memperhatikannya. Setelah berjalan kaki sebentar, aku sampai persis di depan rumah. Nah, sekarang aku tidak perlu lagi takut aku diculik. Ya sudah, aku pulang ya. Aku mengangguk. Tapi belum sampai selangkah, ia berbalik lagi. Oh iya, An. Iya, Kak. Lain kali kalau kita ketemu lagi, tolong panggil Gis saja. Jangan kakak. Kenapa tidak Gaza? Karena Gis lebih keren. Ia tersenyum. Kita pasti bertemu lagi. Akhirnya aku menyaksikan dia pulang sampai langkahnya benar-benar hilang. Masih tidak menyangka aku bertemu manusia seantik dia. Jangan-jangan Gis adalah jin yang keluar dari botol lalu hilang deh. Tidak peduli. Aku buru-buru masuk dalam rumah dan langsung tercium aroma lezat nomor 1. Bolu tape buatan ibu. Udah bisa dimakan belum ibu? Tanyaku mendekat ke dapur. 15 menit lagi matang. Nanti ibu panggil aja ya, Kiana mau kamar dulu. Sesampainya di kamar, aku buru-buru membuka laptop, mencari informasi tentang band Oasis. Nah kenapa? Aku ingin saja melakukan itu. Dari sejarah, nama semua personelnya, album-albumnya, dan semua daftar lagunya aku catat dengan baik. Bahkan, aku juga mencatat lirik lagunya di kertas, biar cepat hafal. Walaupun gak ngerti, aku ingin sekali bisa mengerti. Jadi kalau ketemu bis lagi, aku akan nyambung kalau membahas Oasis. Setidaknya bisa nyawa sedikit. Kiana, apa sih kamu? Katanya besok bis akan hilang di telan bumi.